nanti saja iya, screen-nya nanti. pas tiap Halo teman-teman semuanya, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal diskusi lagi nih tentang pengolahan citra. Sebelumnya kemarin itu kan tentang pengolahan data yang mengacu pada SNI dan SKKNI dan SDM-nya. Nah sekarang kita bakal langsung bahas mengenai pengolahan data di dunia geodesi. Nah yang kita ambil itu adalah pengolahan data citra satelit untuk klasifikasi lahan dengan metode Object Based Image Analysis. Nah sebelumnya kemarin kan berdua nih ya, ngobrol aja. Nah sekarang kita kedatangan satu personil baru nih. Nah oke, perkenalan dulu lagi aja ya. Nama saya Muhammad Adita Munajat, NRP 23 2017-17. Selanjutnya Mas Teddy. Oke, perkenalkan saya Teddy Manurselan, NRP 23 2020 039. Selanjutnya baik. Perkenalkan saya di sini anggota baru mungkin ya. Aspek dulu pada semuanya ya. Perkenalkan nama Muhammad Safri, NRP 23 2016 048. Nah oke, kan udah berkenalan nih. Nah sekarang kita langsung aja ya ke pembahasannya. Nah yang pertama itu kan kita ini akan melakukan proses klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode OBIA. Nah sebenarnya tuh ada banyak metode untuk menentukan klasifikasi tutupan lahan itu. Yang biasanya tuh adalah kita tuh menentukannya dari nilai-nilai pixel. Nah tapi ini tuh ada metode yang lebih advance, lebih maju dari pixel, yaitu metode OBIA ini sendiri gitu. Nah untuk kenapa sih kita tuh melaksanakan klasifikasi tutupan lahan ini dengan citra satelit. Nah, dengan citra satelit dan OBIA, soalnya si OBIA ini tuh nanti di prosesnya tuh dia tuh bakal membagi beberapa pixel yang kemiripannya itu tinggi dan nanti akan dijadikan satu objek yang dinamakan segmentasi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ini, untuk citra yang dipakai tuh bisa apa aja sih? Nah, yang open source tuh bisa pakai Landsat, bisa pakai Sentinel kayak gitu. Tapi di sini kita pakai Landsat aja udah cukup. Tapi dengan syarat itu wilayah yang diklasifikasikannya itu harus luas dan tidak sempit gitu, karena resolusi spasialnya yang masih 30 meter kayak gitu. Nah, selain itu, di sini juga kita juga ceritanya bakal klasifikasiin di wilayah pesisir Kota Pekalongan, Jawa Tengah, karena wilayah situ tuh banyak sekali kayak lahan basah, lahan kering dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa sih Mas Teddy harus kenapa sih yang dipilih itu harus wilayah Pekalongan kayak gitu? Dan pentingnya pemantauan tutupan lahan di wilayah Pekalongan itu untuk apa gitu? Oke. Kenapa sih kita pilih wilayah Pekalongan jadi objek buat kita lakukan pemetaan tutupan lahan? Pertama, wilayah Pekalongan khususnya daerah pesisir Pekalongan itu sering terjadi erosi abrasi akibat sama turunan tanah akibat air laut dan lainnya. Nah, kalau alasannya kita melakukan pemetaan tutupan lahan ya karena salah satu akibat dari terjadinya bencana alam yang tadi saya kasih tahu itu ya akibatnya karena terjadinya perubahan lahan. Jadi dengan menggunakan citra satelit, khususnya yang kita jelaskan bahwa dengan citra satelit Landsat dan menggunakan metode OBIA, ya kita bisa memetakan wilayah pesisir Pekalongan dan juga bisa mendapatkan data-data perubahan lahan. Nah, data-data perubahan lahan ini kita bisa kaji sesuai dengan kebutuhannya kita nih. Contohnya di sini kita kaji buat akibatnya ke lingkungan, misalnya bencana alam, banjir atau gimana, kita bisa lihat apa sih hubungannya dengan perubahan tutupan lahan yang ada di objek yang kita pilih, khususnya yang tadi saya jelaskan kalau dia di Pekalongan yang kita pilih. Oh ya, oke. Apa Mas Adit atau Mas Syafri mau nambah lagi kenapa sih kita pilih Kabupaten Pekalongan ini? Mas Syafri sih ya mau nambahin kayaknya ya tentang citranya mungkin atau OBIA-nya yang Syafri tahu gitu. Paling nambahin tentang OBIA ya.
Kalau nggak salah tuh OBIA itu Object Based Image Analysis, bukan sih? Iya, benar. Ya. Nah, kan OBIA Image Analysis itu kalau nggak salah tuh penjelasan tuh pendekatan proses klasifikasi yang mempertimbangkan aspek spektral, namun dan juga aspek spesial objeknya, kalau nggak salah sih seperti itu. Jadi objek-objek yang terbentuk dari proses segmentasi itu merupakan pengelompokan piksel-piksel yang memiliki kesamaan dan kualitas spektral yang terbentuk dari parameter yang ditentukan. Kalau nggak salah buat OBIA sih seperti itu gitu. Yang saya tahu. Ya. Iya sih benar. Saya sependapat sama Syafri tentang OBIA tuh. Nah, mending lanjut aja kali ya. Nah, sekarang sini kita mau ini nih bahas si Citra Landsat 8 ya. Nah, Landsat 8 tuh ada berapa ini sih? Ada ininya nggak sih? Ada fotonya nggak sih? Ada tabelnya nggak sih? Ya. Jadi kita nanti coba tunjukin data tentang Landsat 8 itu gimana sih? Iya. Jadi sekilas aja ya ini. Jadi untuk Landsat 8 tuh kan tiap citra tuh tiap satelit tuh ada bandnya kan, nah untuk citra Landsat 8 tuh kebetulan ada 9 band. 9 band itu kategorinya OLI, khusus untuk yang di mana sih namanya? Yang untuk khusus yang di ini kan, yang di daratan. Nah, untuk yang TIRS itu, untuk yang thermal yang sebagainya itu band 10 sama 11. Jadi ada tambahannya buat yang Landsat 8 sekarang. Nah, untuk yang OLI ini itu resolusi spasialnya 30 meter, dan sedangkan untuk yang TIRS itu resolusi spasialnya 15 meter. Nah, untuk kegunaan tiap bandnya itu beda-beda Mas, sama Syafri. Nah, jadi beda-beda teman-teman buat buat setiap bandnya itu tergantung kebutuhan kita. Nah, biasanya itu band-bandnya itu tuh dikompositkan terlebih dahulu buat melihat analisis tutupan lahan yang ada di wilayah itu. Misalkan nih kita mau bahas ini ya tentang di sini kita mau mendeteksi mangrove. Nah, mendeteksi mangrove itu ada kompositnya sendiri. Nah, untuk komposit di Landsat 8 yang dipakai itu adalah komposit Landsat 564, yaitu melibatkan band merah, terus band near infrared sama band SWIR kayak gitu. Nanti dari komposit itu digabungkan dan dikombinasikan, itu nanti bakal kelihatan, oh ini tuh si citranya ada gitu, si mangrove-nya ada kayak gitu. Nah, tapi biar lebih enak kita ini aja kali ya, kita share-in aja kali ya ininya. Mas, berarti yang tadi Mas jelaskan kalau kita harus tahu dulu ya fungsi dari tiap kanal itu atau tiap band itu fungsinya masing-masing apa itu, baru kita bisa kombinasikannya. Memang komposit ya? Iya, benar. Habis lihat band itu baru kita bisa mengerti nanti ngelihat kompositnya itu dari salah satu sumber gitu. Kalau mau lihat mangrove pakai komposit band apa aja sih gitu. Oke, buat lihat bahannya. Iya. Nah, ya boleh di-share aja kali ya. Siapa share-in? Oh, aku. Iya. Iya. Share screen, oke, ya. Nah, ya. Nah ini nih. Gimana? Tadi dulu deh. Oke. Nah, di sini kan sudah terlihat yang tadi Mas Adit jelasin ya kalau ada 9 band di Landsat 8. Nah, masing-masing itu punya kegunaannya masing-masing. Contohnya itu ya dijelasin. Contohnya ya saya ambil satu, kalau band 1 itu kostum dia itu buat pemetaan batimetri. Nah, dia gunanya untuk membedakan tanah dari vegetasi. Atau band 2 masing-masing. Jadi kita harus tahu dulu nih fungsi kegunaan tiap band itu apa saja. Dia mampu mendeteksi apa saja atau untuk membedakan objek di permukaan bumi itu apa saja. Baru kita bisa lakukan komposit. Itu dulu. Iya. Oke, next aja kali ya. Oke, kalau gitu kita masuk langsung ya. Kan kita tadi tentang ini Landsat 8-nya. Nah, sekarang kita coba bicara lagi tentang OBIA ini sendiri sih. Bagaimana sih pengolahan dengan OBIA untuk dapat ini peta tutupan lahan. Nah, iya benar.
Oh, banyak sekali ya stepnya. Iya. Jadi, Tadi kan udah nih kita udah bahas tentang citranya, tentang ya batas administrasinya itu kita harus dapetin dari Inagioporta BIG. Itu tuh fungsinya buat membatasi wilayah penelitian gitu. Dan wilayah penelitian ini adalah wilayah Kota Pekalongan. Nah, selanjutnya nih udah dapat citra, biasanya diapain sih? Selanjutnya kan koreksi radiometrik. Nah, menurut Syafri nih gimana untuk koreksi radiometrik sendiri? Kalau menurutku sih koreksi radiometrik tuh mudah ya, apalagi sekarang kan udah menggunakan software gitu. Biasanya sih kalau nggak salah tuh pengolahan citra tuh biasanya pakai software Envy kan, kalau nggak salah ya. Iya. Ini juga kita pakai Envy. Iya, pakai Envy. Kalau pakai Envy istilahnya buat pengolahan citra tuh lebih mudah deh gitu kan. Nggak kayak dulu, mungkin zaman dulu kan sulit, terus ya size-nya besar juga kan, ya melambatkan juga gitu. Lagi kan sekarang kalau udah ada software Envy, kita buat melakukan proses yang ada di diagram alir ini ya, dari koreksi radiometrik, atmosferik, geometrik, semuanya itu pasti akan lebih mudah gitu. Itu sih. Oke. Kita tambahin nah, sedikit jadi ya. koreksi. Ya, boleh. Nah kalau kita jalannya coba ya. Pertama kita coba jelasinnya bertahap ya. Pertama tentang koreksi geometriknya sendiri duluan ya. Kita jelasin tentang koreksi geometriknya. Nah, kenapa sih kita harus lakukan koreksi geometrik? Nah, karena ini tugasnya kita kenapa harus lakukan koreksi, yaitu karena untuk memperbaiki visual dari citra gitu. Karena bisa jadi nilai pixel yang dari tiap nilai pixel nih dia masih ada kesalahan gitu loh karena pantulan dan lain-lainnya. Untuk itu kita lakukan koreksi radiometrik biar citra yang visual yang digambarkan di citra itu sesuai dengan objek yang sebenarnya gitu sih. Nah, di sini kita pakainya kita ngolahnya tadi yang sudah Mas Syafri singgung, kalau kita pakai software Envy di sini khususnya Envy ini 5.3 kita gunain untuk lakukan koreksi geometrik. Nah, kalau koreksi atmosferik sendiri gimana Mas? Itu ada yang boleh tambahkan tentang koreksi radiometrik dulu baru ke koreksi atmosferik. Selanjutnya itu ada koreksi atmosferik nih. Nah, koreksi atmosferik itu koreksi yang dilakukan untuk menghilangkan noise atmosfer saat satelit itu merekam permukaan bumi kayak gitu. Itu kan masih ada noise-nya. Nah, otomatis itu harus dilakukan koreksi atmosferik. Nah, salah satunya itu dengan metode flash gitu. Sebenarnya banyak sih. Nah, yang diambil itu metode flash karena metode flash ini menurut ini beberapa penelitian itu sangat baik lah untuk melakukan koreksi atmosferik kayak gitu. Jadi citranya itu bakal jadi lebih tajam lagi gitu dari yang sebelumnya dilakukan koreksi radiometrik. Nah, selanjutnya nih ada koreksi geometrik. Koreksi geometrik itu adalah koreksi yang kita tuh menyamakan pixel di lapangan dengan di citra. Tapi pada pengolahan citra satelit ini yang digunakan sebagai acuan itu adalah si batas administrasi Kota Pekalongan sendiri, yang dimana itu dikeluarkan oleh BIG sendiri dalam format SHP kayak gitu. Nah, ada syaratnya juga nih, RMSE-nya harus kurang dari 1 meter. Nah, kalau misalkan lebih dari 1 meter gimana nih? Ya, kalau lebih dari 1 meter sih menurut saya berarti harus dilakukan koreksi ulang lagi sih, lakukan kembali koreksi radiometrik biar dia sesuai dengan 1 meter. Tapi sebelum itu kita coba tunjukin di teman-teman yang nanti mengikuti video ini atau yang dia tonton, kita coba tunjukin gimana sih hasil dari koreksi radiometrik citra yang ultraviolet yang sebelum sama sesudah. Terus kalau koreksi atmosferik tuh ini hasilnya gimana sih, kita coba tunjukin dalam ini gitu. Iya. Oke. Ini parameter yang kita setting tadi untuk radiometriknya gitu. Itu ada kalibrasinya gimana, outputnya dia tuh apa, terus faktor skalanya untuk metode flash ini pada koreksi radiometrik gitu. Ya. Oke. Nah ini untuk radiometriknya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ya ini. Nah, itu untuk atmosferiknya. Atmosferik citranya. Nah, kalau nggak salah tadi coba kembali ke atmosferik. Nah, kalau di sini nih ada nih yang penting di sini nih. Yang penting di sini itu di jam ini flying date sama waktunya jamnya. Nah, itu kita bisa lihat dari row-nya. Biasanya saat kita download data dari ini data open source, maksudnya di sini kita ngambilnya kalau nggak salah dari apa ya namanya Mas?
untuk download situs buat kita, situs open source buat Halo? download Citra. Suaranya hilang ya? Cek, halo Mas. Ada jelas. Ada yang tahu nggak sih gimana nih kita ngambil data Citra Landscape ini dari mana? Kan kita ngambilnya open source ya. Iya, open source. Dari Earth Explorer kan. Nah, di situ biasanya bukan cuma data band, itu ada raw data untuk kasih tahu tuh ini jam kapan dia tanggal berapa dia diambil dan kapan dia diambil. Nah, itu kita juga butuh data itu untuk diinput ke parameter saat koreksi atmosferik. Ya. Lanjut, apalagi sih yang data lain yang kita butuhkan untuk masukin ke dalam parameter ini, Mas? Udah sih sebenarnya mah. Itu yang ini atmospheric model sama aerosol ya. Untuk yang aerosol tuh sebenarnya itu tergantung sih ya, karena ini studi kasusnya di wilayah pesisir, jadi kita pilihnya maritim gitu. Berarti bisa jadi berbeda ya. Dan tropikal yang dipilih itu karena kita di Indonesia. Indonesia kan wilayah tropis. Oh iya Mas Teddy, aku mau nanya dong. Tadi kan Mas Teddy itu sempat berbicara tentang pengambilan waktu buat Citra ya. Itu kan sangat penting ya Mas. Kenapa ya gitu? Mungkin biar rekan-rekan yang menonton video ini lebih tahu gitu. Kenapa jam saat pengambilan data itu sangat penting gitu kan? Apakah mempengaruhi citranya atau enggak gitu? Itu gimana ya Mas? Mas Adit boleh Mas, saya juga. Yang mana tentang apa? Ya kenapa kita harus masukin tanggal pengambilan sama jam pengambilannya? Oh iya, jadi itu kalau sepengetahuan aku, jadi kita harus masukin flag day sama flag time tuh, jadi itu kan berhubungannya sama atmosfer. Nah ini tuh sesuai data yang ada di NV ini kita tuh jadi bisa ngekoreksi keadaan atmosfer sesuai dengan dan jam yang seperti itu gitu, di jam seperti itu. Oh berarti karena kondisi atmosfer tuh akan selalu berubah-ubah kan sesuai dengan waktu kan, jadi kita butuh bisa dibilang gitu ya Mas ya. Iya. Oh berarti sangat penting ya agar melihat perubahan juga gitu kan, berarti kalau dilihat dari waktu tuh ya. Iya, next aja ya. Nah ini kelihatan tuh, kelihatan lebih tajam ya. Iya. Lebih smooth, lebih berwarna gitu kan. Ya, jadi kita mudah banget untuk membedakan objek nih. Oh, mana sih yang ini objeknya ini, mana objek yang kita butuhin. Ini kita bisa mampu bedain lah kalau sudah terlihat jelas dari dibanding yang sebelumnya ya, belum dikoreksi. Oke, lanjut. Ya. Nah, ini buat hasil komposisi tadi yang sebelumnya udah disinggung kan. Jadi kita tuh ceritanya mau mengetahui nih mangrove di wilayah pesisir. Nah, untuk yang mangrove ini tuh, jadi ini pakai kombinasi 564 untuk yang di Landsat 8. Nah, ini kita bisa lihat nih ya, ini yang warna oranye itu berarti dia tuh ada mangrove-nya gitu, dan tergantung nanti kelapatannya itu apakah mau ditindaklanjuti atau tidak. Nah, kalau mau ditindaklanjuti itu pakai NDVI nantinya. Nah, ini untuk ininya gambar mangrove-nya nih, ini di wilayah Demak kalau nggak salah. Ya kayak gini penampakannya sih. Next. Nah ini ada yang jelas nggak? Apa nih yang mau jelaskan? Kalau koreksi geometrik ya seperti yang tadi jelasin, bahwa dia untuk memperbaiki posisi citra. Jadi karena citra ini kan dia koordinat sebelumnya kan koordinat pixel kan, jadi untuk dibawa biar koordinatnya itu sama dengan koordinat di ini permukaan bumi harus dilakukan koreksi geometrik. Nah di sini kita pakai acuannya batas administrasi dari Kabupaten Pekalongan yang kita ambil dari websitenya BIG. Nah kalau kenapa kita guna ini ya karena sudah pasti lah kalau dari BIG sudah pasti itu sudah terkontrol, data yang digunakan sudah benar. Jadi kita bisa pakai data ini sebagai acuan untuk melakukan koreksi geometrik dari citra agar posisi koordinatnya sesuai dengan batas administrasi yang kita pakai untuk acuan. Mungkin kita main ya Mas buat koreksi geometrik ini kan biar kan citra tuh tadi koordinat kan berupa pixel ya, biar
mengapa di geometrik itu kan agar sesuai dengan titik yang ada di lapangan atau sesuai dengan bentuk bumi aslinya ya. Nah, untuk bisa menambahkan itu ya kita pun harus menambahkan titik GCP atau titik seberang GCP gitu buat koreksi geometrik ini agar istilahnya si citra itu bisa menempel gitu ya sesuai dengan bentuk bumi aslinya gitu. Paling sih kayak gitu nambahinnya saya. Jadi ukurannya sama semua ya, luasan, jarak itu semua sudah sama dengan. Ya betul. Jadi buat bentuknya semua terikat gitu dari titik sebaran titik GCP tersebut gitu. Silahkan lanjut lagi. Ya. Oke, nah ini yang buat ininya si cropping citranya tadi yang udah dibahas kan. Kalau udah di koleksi geometrik itu di cropping citra berdasarkan wilayah penelitiannya sesuai SHP-nya. Yuk next. Nah ini kayaknya bukan yang multi resolution deh. Ya, karena setelah di cropping kan kita harus lakukan segmentasi kan. Iya, segmentasi. Ya, untuk melakukan segmentasi ini kita pakai software Recognition Development 64 untuk melakukan segmentasi dengan itu tuh dengan memasukkan parameter multi resolution segmentasi. Iya. Ada mau jelasin nggak apa sih ini tentang multi resolution segmentasi ini? Jadi multi resolution segmentasi itu adalah metode segmentasi ya yang mempertimbangkan 3 aspek, yaitu bentuk, skala sama sama kekompakan. Nah itu tuh kita tuh bisa ngatur juga mau berapanya gitu, ada range-nya gitu. Itu gimana sesuaiin aja yang prosesnya tuh error and trial gitu sih. Trial and error. Dicoba-coba terus ya Mas ya. Ukuran skalanya berapa, ukuran shape-nya sama konteks untuk dapat hasil yang kita anggap sesuai ya begitu. Iya, next. Nah ini untuk pembentukan hasil segmentasi citranya yang terbaik itu. Nah ini bisa dilihat ya, ini ada pemukiman yang warna biru ini, terus yang merah ini, yang oranye ini tuh lahan kering, kayak lahan kosong dan yang sebagainya. Ini yang gelap-gelap gini tuh adalah si tubuh air. Nah kalau misalkan oranye gini tuh, yang gelap-gelap gini tuh tambak mangrove gitu. Daerah sini tuh, daerah sebelah kiri. Kita next. Nah ini untuk klasifikasi citra dengan metode Obia. Nah ini bisa dilihat ya buat ininya pasti pemilihan objek kelasnya. Jadi itu kayak pilih si sampelnya gitu, nanti buat diproses. Nah diprosesnya itu menggunakan nearest neighbor kayak gitu. Ya next aja. Nah ini untuk klasifikasi citranya. Nah terus nanti kalau misalkan udah di klasifikasiin, nah sekarang kita ground and truth gitu, kayak ngecekin lagi klasifikasinya gitu, apakah udah benar atau belum gitu. Nah itu tuh harus di atas 80%, pakai ada akurasi namanya over akurasi. Nah itu tuh mempertimbangkan antara hasil klasifikasi citra dengan si keadaan yang sebenarnya gitu. Seharusnya sih ke lapangan, tapi karena kondisinya kemarin itu lagi COVID, jadi di Google Earth aja. Mas berarti bisa dibilang kalau kita mau bikin peta ini kan termasuk untuk bikin analisis kayak gini, peta yang kita hasilin itu sudah sesuai standar ya, makanya kita harus lakukan pengujian, bukan cuma sekedar setelah analisis. Jadi kita juga harus lakukan kontrol kualitas ya, biar ini nih standarnya segini nih, parameternya ini standarnya segini nih, hasilnya sesuai standar. Nah iya, di kontrol kualitas juga kan belajar ya mengenai akurasi gitu kan, akurasi peta gitu. Ya next. Nah ini buat hasil contoh confusion matrixnya dari over akurasi ini, dan didapatkan nilainya 88% di ini di suatu studi. Sangat layak ya buat jadi peta ya. Iya. Iya. Oke next. Nah ini buat layoutnya sih, ini buat layoutnya buat klasifikasi tutupan lahannya. Nah ini yang udah jadinya gitu. Iya. Next. Nah udah ya. Habis. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Sebenarnya ada bahas apa lagi sih Mas tadi, udah ya? Sudah sih. Kalau saya pikirnya ya kalau dari keseluruhan kita bisa lihat kalau hanya dengan menggunakan analisis dengan citra satelit, kita sudah bisa dapat nih lahan yang sebegitu luas, sebegitu besar, kita bisa dapat data tutupan lahannya gitu loh.
Jadi bukan Ya. cuma sekedar mempersingkat waktu, juga kalau bisa dibilang kalau harus dilaksanakan secara langsung pasti kan biayanya juga besar kan dan butuh waktu panjang. Nah kalau kita cuma ngambil Ya. sudah pasti ya. Dan datanya itu dapat dipertanggungjawabkan loh. Kita bisa lihat dari standar hasilnya itu sudah sebesar itu loh, 88%. Ya. Ada nggak sih yang Oke. Ya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi kalau misalnya kita mau klasifikasi citra dengan Obia itu sangat direkomendasikan sekali untuk menentukan klasifikasi citra, klasifikasi tutupan lahan gitu ya. Dan juga Obia ini tuh membantu banget untuk proses penentuan segmentasi nantinya untuk dikelompokkan menjadi objek-objek yang serupa untuk nantinya diambil sampel gitu. Oke, mungkin gitu aja sih ya untuk pembahasan talkshow kali ini. Sebelumnya makasih banget nih buat Syafri dan Teddy dan aku terutama thanks to myself yang udah hadir lah dalam talkshow ini. Makasih banget udah mau diskusi nih, sangat meaningful sekali buat materinya. Oke, baik buat teman-teman mungkin segitu aja ya talkshow kita pada sore ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.